Geger, pernyataan mengejutkan yang dikeluarkan mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Komisaris Besar Polisi Purnawirawan Susno Duaji, perihal absennya pihak kepolisian Polda Jawa Barat dalam sidang pra-peradilan yang diajukan Peggy Setiawan melalui kuasa hukumnya di Pengadilan Negeri Bandung. Ya, seperti diketahui, seharusnya dihadiri termohon yaitu Polda Jawa Barat pada Senin 24 Juni kemarin. Sidang pra-peradilan pun harus ditunda selama 1 minggu ke depan, yaitu pada Senin 1 Juli 2024 mendatang. Lantas, seperti apakah pernyataan mantan Kabareskrim Polri tersebut melihat sikap yang dilakukan oleh pihak Polda Jabar? Benarkah pula Susno Duaji melihat ada kesan kurang menghargai para penegak hukum lainnya di mana diduga melatar belakangi sikap yang dilakukan oleh Polda Jabar? Lalu, seperti apa pula sikap Kompolnas dan praktisi hukum lainnya tentang hal ini? Dan benarkah pula di tengah proses yang tengah ditempuhnya kini, pihak kuasa hukum Peggy masih terus mengumpulkan kekuatan untuk bisa membebaskan Peggy Setiawan dari jeratan status tersangka dalam kasus penghilangan nyawa Vina dan Eki. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ditetapkannya nama Peggy Setiawan sebagai tersangka satu-satunya dari 3 nama DPO yang dilakukan pihak Polda Jabar, bahkan sebagai otak di balik penghilangan nyawa Vina dan juga Eki, memang masih mengundang tanda tanya besar. Ya, sempat mengutarakan pernyataannya perihal keyakinannya tidak melakukan penghilangan nyawa Vina dan Eki pada saat press conference yang dilakukan oleh pihak kepolisian beberapa waktu lalu. Hal tersebut semakin membuka teka-teki jika sebenarnya Peggy tidak bersalah dalam permasalahan yang telah terjadi selama kurang lebih 8 tahun silam ini. Maka dari itu, seperti diketahui, untuk membuat terang permasalahan ini pun, pihak kuasa hukum Peggy melakukan sidang pra-peradilan yang dilayangkan ke Pengadilan Negeri Bandung untuk disidangkan dan seharusnya dilaksanakan pada Senin 24 Juni 2024 kemarin. Namun karena ketidakhadiran termohon dalam perkara ini, yaitu Polda Jawa Barat, sidang pra-peradilan tersebut harus ditunda selama 1 minggu ke depan, yaitu pada hari Senin 1 Juli 2024 mendatang. Menyikapi hal ini, mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji menilai hal yang dilakukan pihak Polda Jawa Barat sebagai suatu hal yang tidak elok di mata hukum. Apalagi berkaca pada keinginan masyarakat yang senantiasa menunggu pihak kepolisian untuk mengungkap dalang sebenarnya di balik kejadian ini. Tidak elok rasanya jika membiarkannya menjadi berlarut-larut cukup lama. Termohon tidak hadir ya sidang, yaitu diberi waktu oleh hakimnya untuk 1 kali sidang lagi. Nah, itu merupakan biasanya taktik atau strategi daripada tergugat ya. Nah, ini kan biasa gitu. Kalau kita lihat bukan hanya sekali ini, baik di penyidik Polri yang digugat pra-peradilan, penuntut umum, KPK, atau Bareskrim gitu kan, pernah juga hal seperti ini. Tapi untuk kasus Peggy ya, tersangka Peggy ini agak kurang elok gitu. Mengapa agak tidak elok? Karena pertama,
kasus ini mendapat perhatian dari khalayak ramai gitu. Hampir seluruh rakyat Indonesia memperhatikan, dan hal ini sudah berlangsung lebih dari 1 bulan. Yang kedua, pihak penyidik Polri sendiri atau pihak Polri sendiri menyatakan bahwa mereka sudah sangat siap gitu menghadapi gugatan ini. Nah, sangat siap tapi tidak hadir. Susno, sebagai mantan petinggi di kepolisian juga berpendapat hal yang dilakukan Polda Jawa Barat saat ini pun bisa saja mencederai nama institusi Polri sebagai penegak hukum paling terpercaya di negeri ini. Terlebih lagi, permasalahan ini pun tidak bisa dikatakan sebagai perkara yang main-main. Pasalnya masih ditunggu-tunggu oleh publik. Perihal siapakah pelaku sebenarnya, benarkah Peggy Setiawan melakukan perbuatan keji yang bahkan dikatakan selain menghilangkan nyawa Vina dan Eki, Peggy pun juga disebut-sebut melakukan ruda paksa kepada almarhumah Vina. Ini saya kira kurang bagus untuk Polri. Mengapa kurang bagus? Ya bukan hanya saya mengatakan kurang bagus, silakan dibaca komentar-komentar yang ada dari pemberitaan media, baik televisi maupun pemberitaan di media sosial. Hampir 90% komentarnya negatif gitu. Nah, hendaknya ini menjadi pelajaran yang bagus bagi pihak Polri bahwa hal seperti ini tidak baik. Nah, kenapa tidak baik? Baca aja komentarnya. Kalau bisa saya simpulkan, sebagian besar mengatakan bahwa Polri tidak siap. Ada lagi yang mengatakan bahwa ini taktik yang tidak baik gitu, ngakal-ngakali gitu, akal-akalan supaya habis waktu pra-peradilannya gugur. Nah, padahal Polri sudah siap katanya. Jadi tidak bagus, hal seperti ini tidak bagus, merugikan Polri sendiri. Sementara itu, yang menjadi perbincangan publik adalah dugaan institusi penegak hukum ini yang diduga sengaja melindungi pelaku sebenarnya dengan sebuah alasan. Pasalnya sebelumnya juga beredar kabar jika Ibtu Rudiana, ayah almarhum Eki, yang diperiksa oleh pihak Kompolnas dinyatakan tidak melanggar peraturan dengan aksi yang diduga dilakukannya. Lantas, benarkah hal yang sama juga disampaikan oleh pihak Kompolnas terkait ketidakhadiran pihak kepolisian Polda Jawa Barat? Atau pihak Kompolnas sebenarnya juga mendukung pihak kepolisian Polda Jawa Barat untuk segera hadir dan menyelesaikan permasalahan ini agar dapat membantah banyak spekulasi yang mulai bermunculan. Ada penjelasan resmi dari Polda Jabar, tetapi bagi Kompolnas kami berharap karena kesempatan untuk menunda kan hanya 1 kali. Sebaiknya memang Polda Jabar nanti hadir, karena kalau tidak hadir maka nanti orang akan berpikir yang bukan-bukan, ada yang berpikir ini sengaja dan sebagainya. Sehingga menurut saya di era terbukaan ini dan di era semua sekarang publik menyorot kasus ini karena diangkat publik, sebaiknya memang Polda Jabar nanti melakukan langkah-langkah untuk menghadiri sidang pra-peradilan. Banyak kemungkinan ya, tetapi kalau di dalam pandangan kami memang bisa berbeda ya alasannya ya. Hanya ketika pra-peradilan kan banyak pertanyaan yang harus dijawab oleh termohon. Saya kira pihak Polda Jabar ingin firm jawabannya, sehingga ini dugaan kami ya, dugaan kami, sehingga agar jangan sampai di pra-peradilan itu nanti justru akibatnya kontraproduktif. Ya, kami mendorong kalau memang tidak ada masalah yang lain-lain, sebaiknya memang hadir di pra-peradilan. Ya, Dari Bapak sendiri justru kalau nanti Polda Jabar hadir akan memberikan dugaan itu. Saya kira dugaan itu wajar lah, kan orang bisa berspekulasi, bisa karena mengulur waktu, bisa karena nggak siap, bisa karena alasan lain, itu dugaan-dugaan kan, dan kami belum dapat jawabannya pasti, maka akan langkah yang lebih baik hadir sehingga spekulasi publik itu bisa terbantahkan.
Kembali tiga uang dengan proses pra-peradilan yang rencananya akan digelar pada Senin depan. Kekuatan besar agaknya terus diupayakan oleh pihak kuasa hukum Peggy untuk membebaskan kliennya itu dari jeratan status tersangka dalam permasalahan ini. Setelah diketahui sempat mengunjungi KPK beberapa waktu lalu, kali ini pihak kuasa hukum Peggy juga mendatangi kantor Menko Polhukam. Lantas apa maksud kuasa hukum Peggy mendatangi kantor Menko Polhukam? Benarkah ia tengah bernegosiasi dengan pihak Menko Polhukam untuk meminta tim pencari fakta? Seperti yang selama ini digaungkan Hotman Paris Hutapea selaku kuasa hukum keluarga almarhumah Vina. Kami disambut oleh Pak Kresno. Beliau ada Kepala Biro Hukum dan Persidangan dan Humas. Beliau menyampaikan Menko Polhukam belum bisa menerima kami hari ini. Bahkan Menko Polhukam hari ini berangkat ke Makassar. Yang kedua, kami menyampaikan memohon kepada Menko Polhukam untuk menyampaikan ke Presiden untuk membentuk tim pencari fakta. Dan yang ketiga, kami meminta ke Menko Polhukam ini agar lebih mungkin mengutus anggotanya untuk memantau, memonitor persidangan ini. Itu aja. Di balik pernyataan Susno Duaji, pendapat lain juga dikeluarkan oleh beberapa pakar hukum untuk menyikapi ketidakhadiran Polda Jawa Barat dalam sidang pra-peradilan. Lantas, apa kata Minola Sembayang terkait hal tersebut? Pemirsa Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Selamat untuk Intens Investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Sementara itu, jika ditarik ke belakang, apa yang disampaikan pihak Polda Jawa Barat seolah berbanding terbalik dengan kesigapan mereka dalam menangkap Peggy Setiawan sebagai DPO. Hal inilah yang disampaikan oleh praktisi hukum Minola Sembayang saat diminta untuk mengomentari pihak kepolisian Polda Jawa Barat yang dalam hal ini seolah acuh dengan proses pra-peradilan sehingga menundanya selama 1 minggu ke depan. Ya, jadi ini secara umum ya, karena saya kan tidak fokus dan tidak menangani kasus Vina, tapi kalau secara umum dari pengalaman saya sebagai seorang praktisi itu, kalau mengenai masalah penundaan itu kan suatu hal yang lumrah dan lazim dalam proses persidangan. Tapi mengingat pentingnya perkara Vina ini, ya, pentingnya perkara permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh Peggy Setiawan ya, terkait dengan masalah statusnya ditetapkan sebagai, bukan ditetapkan ya, dinyatakan sebagai tersangka atau pelaku yang ikut terlibat dalam peristiwa pembunuhan Vina dan Eki ini, memang harusnya ini menjadi satu prioritas ya, menjadi satu prioritas bagi kepolisian dalam menangani perkara ini, dan mereka sudah tunjukkan bahwa ini adalah suatu prioritas dengan melakukan penangkapan dengan segera setelah perkara ini naik ke permukaan setelah pemutaran film Vina. Harusnya mereka juga dengan sigap dan segera juga hadir dalam persidangan pra-peradilan yang kemarin digelar ya, tapi ditunda karena ketidakhadiran mereka. Jadi saya melihatnya bahwa ini nggak sejalan dengan kecepatan yang mereka lakukan ketika melakukan penangkapan ya, melakukan penahanan terhadap Peggy dengan sidang pra-peradilan yang mereka tidak hadir sehingga persidangan itu ditunda. Karena harusnya kalau memang mereka secepat itu berhasil menangkap Peggy, tentu mereka sudah dibekali dengan segala instrumen, segala dokumen, segala bukti secara legal formal yang memang apa yang mereka lakukan itu adalah sudah tepat dan benar. Ya, jadi saya melihatnya seperti itu. Saya tidak
bisa melihat ya, artinya saya tidak bisa memiliki pandangan jauh ke depan terkait dengan masalah apakah yang diharapkan dalam pra-peradilan ini oleh kuasa hukum Peggy itu akan dikabulkan atau akan ditolak. Ya, ini kembali kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini, dan bagaimana keyakinan mereka atas apa yang disampaikan oleh kuasa hukum Peggy berkaitan dengan masalah mungkin legal formil yang belum memenuhi persyaratan untuk melakukan tindakan seperti apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Itu yang menjadi objek pra-peradilan ini. Proses pra-peradilan sendiri memanglah sebuah tindakan yang dapat dilakukan jika tersangka merasa proses peradilan atau diantaranya tindakan penahanan bertentangan dengan ketentuan pasal 21 KUHP. Berkaca dari hal ini, Minola Sebayang sebagai praktisi hukum juga menilai jika proses pra-peradilan 90% lebih sering ditolak atau tidak dikabulkan. Tapi bukan berarti tidak bisa memenangkan kliennya. Lantas benarkah menurut Minola Sebayang bisa saja Peggy Setiawan memenangkan pra-peradilan ini dan dibebaskan dari semua sangkaan yang telah disangkakan oleh pihak kepolisian Polda Jawa Barat? Jadi memang kalau kita bicara by data, memang hampir 90% lebih ya gugatan pra-peradilan itu biasanya ditolak ya atau tidak dikabulkan. Tapi bukan berarti tidak ada. Karena saya sendiri sudah beberapa kali melakukan pra-peradilan ya, setidak-tidaknya ada 2 kali saya melakukan pra-peradilan. 1 kali di Sumatera Utara, 1 kali di Bali, itu sekurang-kurangnya yang saya ingat ya. Pernah juga sekali di Jakarta itu pra-peradilan kita dikabulkan oleh hakim. Ya, jadi artinya walaupun datanya itu tidak bagus ya untuk memenangkan orang yang mengajukan permohonan pra-peradilan, tapi kan bukan berarti tidak pernah ada. Bukan berarti tidak mungkin untuk pra-peradilan itu dimenangkan oleh orang yang mengajukan pra-peradilan. Di balik tanggapan Minola Sebayang terkait dugaan pihak kepolisian yang tidak hadir dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, sikap berbeda justru diungkapkan oleh praktisi hukum Zakir Rashidin. Lantas apa kata Zakir Rashidin terkait hal tersebut? Saya Cika Bode, selamat untuk Intens Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat! Banyak anggapan negatif terkait Polda Jawa Barat yang tidak hadir dalam proses pra-peradilan Peggy Setiawan. Tapi Zakir Rashidin, seorang praktisi hukum, menilai hal ini sebagai hal yang wajar. Lantas apa kata Zakir Rashidin yang menjadi alasan pihak Polda Jawa Barat melakukan penundaan tersebut? Benarkah menurutnya hal ini pun dirasa sebagai hal yang wajar? Mengingat pihak Polda Jawa Barat perlu melengkapi bukti sebanyak-banyaknya agar mereka pun bisa menang dalam perkara ini. Saya sebagai pengacara dan juga sebagai praktisi hukum yang tidak jarang juga ya, saya biasa melakukan pra-peradilan di pengadilan ketika saya merasakan bahwa klien saya tidak mendapatkan keadilan dalam proses penegakan hukum itu. Saya kira ini hal yang biasa. Ketika 1 kali dipanggil tidak hadir dalam proses pra-peradilan, itu hakim akan memberikan kesempatan untuk memanggil kembali dalam persidangan berikutnya agar hadir di dalam proses pra-peradilan itu. Dan kalaupun nanti misalkan hakim termohon pra-peradilan dipanggil untuk kali kedua lalu dia tidak hadir di persidangan, maka hakim tunggal dalam perkara tersebut yang memeriksa perkara tersebut langsung melanjutkan tahapannya, yaitu tahapan pembuktian. Artinya
ada kesempatan yang diberikan kepada termohon pra peradilan, tapi tidak digunakan untuk apa? Untuk menyangkali atau membantah atau membela dirinya dalam gugatan pra peradilan itu. Tapi kalau misalkan tidak hadir sekali, jangan kemudian dicurigai bahwa oh ini jangan-jangan ini upaya untuk mempercepat berkas perkara agar jaksa mem-P21. Yang saya sih mengajak masyarakat untuk cobalah kita berpikir bahwa posisi penegakan hukum dalam kasus Vina ini sudah sesuai dengan tata cara yang sebenarnya. Saya melihatnya ini sudah on the track kok. Sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Tinggal nanti bagaimana pembuktiannya saja di dalam sidang nanti. Sehingga kalau misalkan sekarang tidak hadir dalam sidang pra peradilan, jangan pula kita curigai bahwa oh jangan-jangan dan seterusnya. Sehingga apa? Tidak henti-henti kita kemudian berdebat di perkara yang memang sebenarnya ini tidak susah. Sederhana kok perkara ini. Makanya biarkan proses pra peradilan berjalan. Kita tunggu kalau misalkan minggu depan penyidik misalkan yang digugat tersebut tidak menghadiri sidang pra peradilan, otomatis hakim akan melanjutkan prosesnya, yaitu ke proses pembuktian. Nah itu, jadi tidak perlulah kita berpikir ke sana kemari. Ini masih on the track dan masih ada waktu yang memang dipakai untuk memanggil mereka supaya hadir. Itu. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.